Ahmad Khozinuddin, pentolan HTI, kembali memperlihatkan sikap tak rasional dalam menanggapi hak jawab yang digunakan oleh Agwan. Taktik licik ini bukanlah hal baru. Khozinuddin secara terang-terangan memutarbalikkan fakta, menciptakan tuduhan palsu, dan memprovokasi masyarakat agar terpecah belah. Tujuannya jelas, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memecah persatuan bangsa. Propaganda semacam ini dapat berakibat serius bagi stabilitas nasional. Dengan pengaruhnya, Khozinuddin mencoba meracuni pikiran masyarakat, menyebarkan kebencian, dan memanfaatkan isu yang diangkat oleh majalah Tempo untuk menguatkan agenda radikalnya. Hal ini juga direspon tegas oleh konsultan hukum PIK 2, Mu'annas Alaidid. Menurutnya, terdapat kekeliruan penyajian kutipan dalam wawancara di media tersebut pada 8 Desember 2024 terkait respons Agwan berinvestasi di IKN. Mu'annas berpendapat bahwa kutipan tersebut tidak utuh dan keluar dari konteks yang sebenarnya. Penyajian informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang ingin merusak hubungan antara tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Jelas, sebagai dedengkot HTI, Khozinuddin punya dendam pribadi kepada Jokowi yang telah membubarkan organisasi mereka. Dia memanfaatkan setiap isu untuk merusak persatuan bangsa dan memaksakan ideologi khilafah yang sudah ditolak rakyat. Oh ini Mat Kojim pengacara mantan apa ya, lupa gua. Kok nggak salah yang udah dibubarin pemerintah tuh apa ya, lupa gua. Oh, pengacara HTI yang udah dibubarin sama pemerintah. Udah nggak ada panggung di sono, sekarang nih mau coba cari panggung lagi. Pak, jangan cari kasus Pak, kasus yang cari Bapak, oke? Mat Jim. PIK 1 itu sudah ada sejak tahun 2000 dan PIK 2 itu sudah ada sejak tahun 2010. Tapi saya mau bicara yang PIK 2 aja, karena PIK 1 itu kontribusinya sudah tak terhitung untuk bangsa ini. PIK 2 itu telah berhasil membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal dari wilayah sekitar itu sebanyak 163 ribuan orang untuk bekerja dalam proyek pembangunan PIK 2 selama ini. Jadi PIK itu tidak hanya bicara bangun rumah dan bisnis properti atau mencari keuntungan semata. Tapi efek ganda pembangunan itu akan memberikan manfaat pada warga sekitar dalam banyak sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya, termasuk CSR. Masyarakat juga sebetulnya banyak dibina dan diberikan pelatihan peningkatan keterampilan dalam serapan tenaga kerja. Selain itu, tenaga kerja yang telah direkrut itu tersebar ke beberapa wilayah. Di antaranya ada 84 ribuan warga terserap sebagai tenaga pembangunan proyek PIK 2. Ada 76 ribuan warga terserap sebagai tenaga kerja, tenan, ukuran, atau karyawan komersial. Ada 2.700-an warga terserap sebagai pegawai kontraktor atau outsourcing. Lalu sekarang pertanyaannya, kontribusi apa sih dari si Said Gaduh untuk bangsa ini? Selain fitnah dan cuma modal empang 10 hektar, apalagi PIK 2 tidak pernah memaksa siapapun untuk menjual. Jangan mau diadu domba, jangan mau dibodohi. Ini kita cek, biarkan rakyat menilai. PIK 2 selalu berkomitmen untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan lingkungan. Sejak 2020, PIK 2 telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan dampak positif. Antara lain, bidang pendidikan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan, universitas, hingga pusat kegiatan belajar mengajar. PIK 2 memastikan bahwa program ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, bidang kesehatan, di mana perusahaan memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan rutin, pencegahan dan pengentasan stunting si melon, pembangunan sarana jamban berkualitas, rehabilitasi rumah tidak layak huni,
serta penyuluhan tentang pola hidup sehat kepada masyarakat di sekitar kawasan PIK 2. Ketiga, dalam bidang ekonomi, PIK 2 juga fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keempat, pelestarian lingkungan. PIK 2 juga sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai program penghijauan melalui penanaman mangrove, pengelolaan sampah melalui rumah sampah Pantas Gemilang, dan pembangunan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekitar. Selain itu, PIK 2 juga sering mengadakan kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, menyumbangkan barang kebutuhan pokok kepada keluarga kurang mampu, serta membantu pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Di samping itu, PIK 2 juga telah berhasil membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 163.848 orang untuk bekerja dalam proyek pembangunan PIK 2. Melalui berbagai program yang sudah dilaksanakan, PIK 2 terbukti telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, Said Didu yang sering menyerang dan menyebarkan fitnah terkait PIK 2 justru sosok yang kontras dengan apa yang dilakukan PIK 2. Alih-alih berkontribusi pada masyarakat, Said Didu justru sibuk menyebarkan provokasi dan fitnah. Dipecat dari jabatannya di pemerintahan karena dianggap tidak becus kerja. Kini Said Didu menjadi produsen hoax dan sering menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Said Didu juga terbukti telah memanfaatkan rakyat dengan dijadikan alat untuk memeras pengembang terkait kepemilikan empang butut di Kronjo. Dengan begitu, Said Didu ingin empangnya dibayar dengan nilai yang tidak masuk akal, yaitu 150 miliar rupiah. Alhamdulillah kita disupport semua full. Jadi yang belajar di LPK Putra Training Center ini semuanya dibiayai full oleh PIK 2. Pada PSN PIK 2 ini, untuk pada rekan-rekan pemuda, Gen Z, Gen Alpha, teman-teman milenial bisa memanfaatkan momentum PSN PIK 2 ini untuk mengasah skill, menambah kemampuan, dan juga menambah mental. Dengan adanya proyek PIK 2 ini, kita masyarakat juga direkrut untuk dunia kerjanya, kemudian pertumbuhan ekonominya, mensupport daripada pendidikan. Kami cukup berterima kasih dengan dukungan PIK Caesar PIK 2. Kami difasilitasi semua alat-alat yang kami butuhkan didukung dengan PIK 2. Saya berterima kasih kepada PIK 2 karena telah memberikan saya menjadi salah satu kandidat penerima beasiswa PIK 2. Senang, bahagia. Terima kasih PIK 2, semoga sukses. Sebagaimana janji gua, kita akan bongkar fitnahnya si Said Gaduh, si Said Duit. Jadi situasinya belakangan ini karena mereka sudah nggak ada harapan dapat duit dari jual empangnya dengan menekan PIK 2, mungkin merasa frustasi, jadi menghalalkan segala cara, sebab PIK 2 nampaknya lebih memilih mengabaikan dia dan membantah fitnah-fitnah yang terus dilakukan. Maka si Said Duit ini mulai gencar sebar fitnah. Kali ini nggak cuma dibantu oleh gerombolannya, kalau kita lihat, tapi mulai melibatkan publik. Kalau perlu, dia bilang akan pakai isu SARA untuk serang PIK 2. Dan itu senada dengan ancamannya. PIK 2 ini katanya sudah bukan lagi agendanya dia, tapi sudah jadi urusan publik. Fitnah pertama yang dia lontarkan itu adalah tuduhan soal PIK 2 semua katanya di PSN-kan. Dia tuduh seluruh perumahan PIK 2 telah di PSN-kan oleh pemerintah. Dia sebut semua total proyek yang di PSN-kan ke PIK 2 untuk buat properti bisnis perumahan Taipan. PIK ini lebih dari 100.000 hektar. Luasnya lebih dari Singapura, lebih dari Jakarta, bahkan IKN di Kalimantan. Bajingan nggak? Itu dia. Bagaimana memancing emosi masyarakat untuk diadu domba. Padahal yang masuk PSN itu cuma hutan mangrove aja. Luasnya cuma 1.700 hektar. Itu pun pakai biaya swasta sendiri 40 triliun. Karena pemerintah
tidak ada alokasi dana untuk perbaikan mangrove. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program Giant Seawall, pembangunan tanggul raksasa yang masuk dalam program strategis Prabowo untuk mengatasi abrasi di sepanjang Pantura. PSN yang dikerjakan PIK 2 itu sudah jelas gak boleh untuk bikin rumah, tapi hanya untuk rehabilitasi lingkungan dan khusus untuk wisata aja. Supaya PIK 2 bantu kerjakan. Difitnah sama si Said Tuit buat bikin rumah. Jahat nggak tuh? Dan lu dengar sendiri, ini konten pertama dia saat podcast dengan Hersu Beno Arif setelah tersebar luas dan banyak diprotes orang. Belakangan sudah mereka hapus. Hersu Beno aja sempat kaget dengan Said Tuit. Kok dia beda sendiri? Baca data dari mana? Bukan baca data dari mana, memang tujuan dia mau fit. Kalian dengerin ini. Dan saya kira banyak orang terkejut-kejut dengan pertemuan lapangan yang disampaikan oleh Said Didu, karena saya baca di PSN-nya kalau nggak salah hanya disebut sekitar 1.765 hektar begitu, tapi kalau Said Didu menyebutnya ini 100.000 hektar bisa dan lebih besar dari Singapura dan Jakarta dan juga apalagi IKN. Ya, lebih 100.000 hektar. Supaya publik paham, Singapura tuh luasnya hanya 77.000 hektar. Jakarta tuh 66.000 hektar. Jakarta. Ya. Kemudian pantai kota negara, daerah intinya 56.000 hektar. Ini lebih luas dari Singapura. Jadi harus ditangkap itu si Said Tuit. Bahaya membiarkan orang seperti itu, harus membuat fitnah dan adu domba di tengah masyarakat. Itu kuncinya. Biarkan rakyat menilai.